Bang, sama Mbak Vena, tulang rusuknya kena gitu loh. Di ronsen, dari hasil ronsen itu menurut Abang gimana tanggapannya? Ya, yang pasti kalau terkait dengan hasil ya forensik atau hasil visum itu bukan domain atau bukan kapasitas saya atau keluarga menjawab. Ya, itu nanti semua akan tergambar semua di dalam proses peradilan, ya kan? Yang perlu juga disampaikan bahwa beberapa hari lalu saya dihubungi oleh mantannya Mas Ferry. Dia perkenalkan diri kepada saya, berinisial A. Ya, saya sempat berbicara ya, berkomunikasi melalui telepon cukup lama, dan saya juga berterima kasih bahwa Mbak yang berinisial A itu tidak mau ikut dalam konflik rumah tangga antara Mas Ferry dan Mbak Vena. Kenapa saya bilang konflik rumah tangga? Karena memang mereka masih sah menjadi suami istri sampai detik ini. Ya, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa mereka sudah bercerai. Jadi saya masih melihat ini adalah mereka pasangan suami istri. Jadi Mbak itu menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak mau ikut dalam konflik. Nah, di situ juga saya sangat menghargai bahwa ya memang sebaiknya ya persoalan ini seperti yang saya katakan dari awal, seharusnya hanya mereka berdua nih, karena mereka berdua yang tahu, mereka berdua juga yang harusnya bisa mencari solusinya seperti apa. Tapi sudah terlanjur dibangun satu opini publik, dibuat gaduh sama orang-orang yang memang menginginkan hal ini terjadi. Ya, memang ada orang-orang yang menginginkan antara Mbak Vena dan Mas Ferry itu berpisah secara tidak baik. Ya maka ya seperti sekarang ini kejadiannya. Ya, tidak ada pintu damai. Ya, sudah tidak buat kita juga keluarga siap ya, nggak ada masalah. Ya silakan aja nanti dibuktikan di proses pengadilan. Tapi tentunya keluarga berharap, keluarga meminta keadilan, artinya harus diungkap secara fakta sebenar-benarnya. Ya, bukan karena opini. Jangan opini publik mempengaruhi nantinya untuk putusan daripada Mas Ferry gitu. Kalau memang Mas Ferry bersalah, ya tolong majelis hakim nantinya ya harus menghukum Mas Ferry tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tidak boleh misalnya dia nyubit tapi dihukumnya seperti orang memukul gitu. Tidak boleh juga dia memukul tapi dihukumnya seperti orang mencubit. Artinya itu harapan keluarga ya Mbak ya. Harapan keluarga, keadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan fakta, bukan sesuai dengan opini publik. Ingat, saat ini saya selaku praktisi hukum juga sangat prihatin melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini cenderung berpihak kepada sesuatu yang viral ya, dan kepada sesuatu yang opini publiknya sudah terbentuk. Nah, ini justru yang sangat saya sayangkan. Seharusnya Mas Ferry tidak perlu ya masuk dalam tahanan hanya gara-gara opini yang dibentuk ya, sehingga menyebabkan Mas Ferry masuk. Nah, itu. Bang, artinya mantan istri Mas Ferry nggak mau memberi kesaksian untuk memberikan. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya, apa sih urusannya mantan-mantannya Mas Ferry itu dilibatkan dalam persoalan kali ini? Apa urusannya? Apa kaitannya? Apa korelasinya? Ya, apakah dalam peristiwa ini mantannya Mas Ferry itu menjadi saksi yang melihat, menyaksikan bahwa Mas Ferry melakukan penganiayaan atau KDRT terhadap Mbak Vena? Kan tidak. Jadi apa? Maksud tujuannya apa lagi sih? Gitu loh. Maksud tujuannya apa lagi nih? Orang-orang mau bawa orang yang ada di masa lalunya Mas Ferry mau diikut sertakan dalam ini. Ini mau apa maksudnya? Mau membuka aib? Ya ingat, semua orang punya aib loh. Saya punya aib, Mbak Maya punya aib, pengacara sana juga punya aib, mungkin Mbak Vena juga punya aib. Artinya, lu mau ngapain lagi sih? Gitu loh. Dan sudah cukup kok. Kemarin kebetulan mantan istrinya sudah menyampaikan kepada saya
dia sudah ikhlas, insya Allah dia sudah ikhlas dengan semua masa lalunya gitu. Jangan lagi orang dibawa-bawa ya masa lalu ke masa kini. Itu kan sangat-sangat apa ya? Saya bilang tidak etis. Artinya membuka lagi kenangan-kenangan yang mungkin saja ada kenangan indah, ada kenangan yang tidak enak. Itu jadi terpaksa diungkit-ungkit lagi gitu loh. Ya, memang kurang saksinya. Sampai harus melibatkan mantan-mantannya Mas Ferry. Pertanyaan saya itu memang kurang saksinya. Gitu loh. Nggak perlu lah. Saya rasa nggak perlu. Ya, jangan suka membuat gaduh, jangan suka membongkar-bongkar aib seseorang. Ingat, ya, nanti bukan cuman keluarganya Mas Ferry yang marah, kalau Tuhan yang marah, ya nanti kita lihat aja lah gimana, ya.